Saudara, saya Pastor Dika Permana. Saya melayani di GBI Christ Bread Ministry di Jakarta Utara. Di sana saya menjabat sebagai wakil gembala sidang. Dan juga saya juga melayani anak-anak muda di satu komunitas namanya Infinite Community. Saya sudah menikah saudara tahun 2020 lalu bulan Oktober, dan puji Tuhan, Tuhan karuniakan saya seorang putri yang masih berumur 3 bulan. Biasanya istri saya selalu ikut, saudara, ketika saya pelayanan. Cuman kebetulan susternya lagi pulang kampung, jadi gak ada yang nungguin baby di rumah. Jadi istri akhirnya gak bisa ikut, dan saya ditemani sama adik rohani saya, Leo namanya. Dan senang berjumpa dengan Bapak Saudara di pagi hari ini. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang janji Tuhan tentang kesembuhan. Amin. Janji Tuhan tentang kesembuhan. Seberapa banyak kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyembuhkan setiap kita, amin. Dia gak cuma sekedar menyembuhkan kita dari sakit secara fisik saja, saudara. Tapi bahkan roh kita, bahkan jiwa kita yang mengalami kesakitan pun Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena percaya bahwa setiap kita sebenarnya sakit secara jiwa, saudara. Walaupun mungkin secara fisik kita sehat, tapi terkadang jiwa kita terganggu. Kadang kita suka tiba-tiba mengalami satu penderitaan, kesesakan yang membuat mental kita down, membuat kita merasa kesepian, membuat kita merasa sendiri. Padahal sebenarnya kita tidak sedang sendiri, saudara. Tapi itulah, terkadang jiwa kita terganggu, saudara. Tapi percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita dari segala penyakit. Amin. Bukan cuma penyakit fisik, tapi bahkan penyakit jiwa. Penyakit segala macam Tuhan bisa sembuhkan. Namun terkadang kebanyakan orang hanya berfokus kepada janji atau kepada tipe mujizat dalam hidup kita, saudara. Kita terkadang hanya berfokus kepada janji atau seperti apa tipe mujizatnya, dan kita suka kagum, kita suka terkesima ketika kita mengalami mujizat. Itu bukan hal yang keliru, karena Tuhan bisa memberikan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita hanya terbatas fokus kepada janji atau tipe-tipe mujizatnya saya, Bapak Saudara. Kita tidak fokus kepada siapa sang pemberi janji. Padahal janji hanyalah janji, betul? Janji hanyalah sebatas janji. Seberapa hebat, seberapa wow janji itu tetap hanya kata-kata. Seberapa besar, seberapa hebat, seberapa dahsyat janji itu cuma sekedar kata-kata. Tapi yang membedakan adalah satu, siapa yang memberikan janji itu, saudara. Amin. Yang membedakan adalah satu, siapa yang memberikan janji itu. Kalau kita belajar dari Abraham disebut sebagai bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Bukan karena dia percaya bahwa janji itu masuk akal, saudara. Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya bukan karena dia percaya bahwa janji itu masuk akal dan masih bisa dicapai, bukan. Tetapi justru karena ia percaya kepada sang pemberi janji. Terlepas dari bagaimanapun nanti penggenapan janjinya, dia sanggup melewati setiap kehidupannya, saudara. Kalau kita lihat dulu, dia sudah menantikan seorang anak, tapi kemudian ketika dia sudah memperoleh anak, tiba-tiba Tuhan suruh berikan kepada Tuhan anaknya. Tuhan sudah bilang bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasti di laut, saudara. Tapi penantiannya sangat panjang. Bahkan pada zamannya mungkin dia belum merasakan penggenapan janji itu, saudara. Tapi dia tetap berusaha untuk taat dan percaya kepada Bapa. Dia berusaha taat dan percaya pada Tuhan, saudara. Dia gak percaya sama janjinya, tetapi dia percaya kepada siapa yang memberikan janji tersebut. Amin. Dia percaya pada siapa yang memberikan janji tersebut. Karena dunia menjanjikan banyak cara dan jalan menuju kesuksesan. Dunia menjanjikan banyak cara dan jalan menuju kesembuhan dan bahkan pemulihan, saudara. So banyak tempat ini yang suka diberi janji. Entah mungkin sama temannya, entah mungkin sama pacarnya, atau entah mungkin sama suaminya atau istrinya. Kita sering diberikan janji, saudara. Bahkan mungkin gak jarang juga kita yang sering memberikan janji. Kita suka berikan janji. Jemaat biasanya, saudara, karena kita juga melayani juga. Jemaat biasanya ketika mereka sedang sakit, lalu kemudian dia membutuhkan doa dari kita para gembala, pastor. Dia bilang, pastor, nanti kalau misalnya saya sudah sembuh, saya janji, saya akan setia melayani Tuhan.
Saya akan setia memberikan persepuluhan. Saya setia memberikan persembahan. Pastor, kalau misalnya usaha saya diberkati, tenang Pastor, nggak cuma 1/10, 1/30, 1/40, 1/50. Nanti kita kasih ke gereja. Tiba-tiba ketika mereka sembuh, ketika mereka diberkati usahanya, mereka lupa, saudara. Mereka lupa. Karena kita suka memberikan janji, tetapi terkadang kita lupa menepatinya. Ketika kita sedang sukar, kita gampang bilang, kita gampang bernazar. Tapi ini satu nasihat buat setiap kita, saudara. Jangan mudah kita mengucapkan janji, kalau ternyata kita pun susah untuk menepatinya, saudara. Buat saya punya prinsip gini, kalau saya mau berbuat baik, saya lakukan kebaikan. Kalau saya mau memberi, saya lebih baik langsung memberi, tidak perlu membuat janji-janji, saudara. Dan saya juga sudah terlatih, saya sudah belajar dari banyak orang yang suka memberikan janji kepada saya dan bahkan cerita orang lain. Ketika orang tersebut diberikan janji oleh orang lain juga, saudara. Saya banyak belajar dari hal itu dan itulah kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, lagi hamba Tuhan, Pastor Irwan mungkin merasakan kalau kita andalkan manusia, yang ada kita kecewa setiap hari, betul? Yang ada kita akan kecewa setiap hari. Ada yang satu orang suka janji sama saya, saudara. Dari saya menikah dia bilang nanti saya akan berkati ya Pastor ya, gitu. Lalu kemudian saya nggak nunggu-nunggu, sebenarnya saya kayak yaudah kalau memang dia mau berkati, biarkan dia memberkati. Lalu kemudian ketika saya punya anak, dia bilang lagi, Pastor ntar saya kasih berkat ya buat Kiara ya, supaya dia nanti punya baju baru dan seterusnya. Tapi saya mau kasih ke mamanya aja, kalau sama papinya nanti dibeliin baju buat papinya sendiri, dia bilang gitu kan. Lalu kemudian saya coba bukan tunggu, tapi saya coba lihatlah situasinya. Ternyata tidak digenapi. Lalu kemudian tiba-tiba terakhir dia bilang, kemarin saya sebenarnya waktu ketemu sama saya kemarin sebenarnya aku udah bawa nih barang untuk anakmu tapi lupa untuk kasih dan seterusnya. Saudara, saya bilang sama dia, kalau memang kamu mau janji, lakukanlah. Bukan karena kita berharap, saudara. Tetapi jangan sampai akhirnya itu membawa satu dosa kepada orang yang memberikan janji. Janji itu adalah hutang, betul? Hutang harus dilunasi, harus dibayarkan. Tapi itulah ketika kita percaya pada manusia, bukan berarti kita nggak boleh percaya sama manusia, saudara ya. Kita harus berani untuk percaya juga, karena apa? Karena ya kita nggak bisa hidup sendiri. Dalam pelayanan khususnya, kita harus berani mempercayakan pelayanan kita kepada tim musik, kepada tim WL. Kalau misalnya Pastor Irwan sendiri yang main musik, dia juga yang WL, dia yang khotbah, akan repot. Makanya Pastor Irwan berikan kepercayaan buat setiap kita untuk bisa melayani. Kita bisa boleh percaya, tapi kita tidak mengandalkan sepenuhnya kepada manusia. Karena yang ada kita akan kecewa, saudara. Tapi buat kita yang sudah suka berjanji tapi lupa menepatinya, kita sama-sama bertobat, amin. Coba bilang sama-sama bertobat. Haleluya. Ya, dunia menjanjikan banyak cara dan jalan menuju kesuksesan, jalan menuju kesembuhan dan pemulihan. Lalu mengapa harus janji Tuhan yang kita pilih untuk percaya? Kenapa harus janji Tuhan yang kita pilih untuk percaya, saudara? Kenapa harus janji Tuhan? Untuk masuk ke situ kita perlu mengenali siapa itu Tuhan. Kita harus mengenali siapa itu Tuhan. Kenali siapa Tuhan yang Bapak Ibu Saudara percaya. Kenali siapa Tuhan yang saya percaya. Saya percaya waktu saya mengenal siapa Tuhan, saudara, firman Tuhan yang kita baca setiap hari berisi janji Tuhan semuanya. Perkataan Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, saudara. Tapi terkadang kita merasa bahwa tidak semua hal kita alami, tidak semua hal kita rasakan, betul? Atau belum kita alami, belum kita rasakan. Tapi yang terpenting adalah seperti ini, ketika kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, kita gak akan pernah kecewa. Firman Tuhan jelas katakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekalipun mungkin hari ini kita belum menerima penggenapannya, tapi suatu ketika kita akan menerima penggenapannya. Banyak hamba Tuhan yang menubuatkan tentang kehidupan saya dan keluarga, saudara. Mungkin saya gak mengalami, tapi siapa tahu anak cucu saya, keturunan saya mengalami. Kalau hari-hari banyak hamba Tuhan menubuatkan buat saudara, mungkin hari ini engkau tidak mengalami atau belum mengalami, saudara. Tapi mungkin anak cucu buat saudara yang akan mengalami. Oleh karena itu tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya janji Tuhan itu seolah tidak batal dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa janji Tuhan gak pernah batal, amin. Terkadang penghalang itulah yang berusaha seolah membatalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi janji Tuhan gak pernah batal. Dia bukan Tuhan yang suka berdusta. Dia bukan Tuhan yang suka berbohong, saudara. Dia selalu menepati setiap perkataan-perkataan firman-Nya. Cuma terkadang kehidupan kita yang justru malah menghalangi janji Tuhan itu turun dalam kehidupan kita. Amin. So kita perlu mengenali siapa Tuhan kita. Siapa sih Tuhan kita? Yang pertama, ada 3 hal yang saya mau coba bahas, saudara. Yang pertama, God, the promise keeper.
God the promise keeper. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga janji. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjaga janji. Coba kita sama-sama baca dalam Bilangan 23 ayat 19. Tadi sempat saya singgung sedikit. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Sudah ada di layar, kita baca sama-sama saudara ya. Bilangan 23, 19, 1, 2, ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan yang kita sembah bukan seperti kita. Manusia yang suka kadang berdosa, saudara. Manusia yang ada suka menyesal. Udah bilang janji, ketika kita lihat orang itu baik sama kita gampang mengungkapkan janji. Tiba-tiba kita terlalu tinggi berekspektasi sama orang. Tiba-tiba orang yang kita puja-puja, orang yang kita tadinya percaya, mengecewakan kita. Kemudian kita merasa menyesal berbuat baik. Kita kemudian merasa menyesal menjanjikan sesuatu dalam kehidupannya. Tapi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan gak pernah nyesal bahwa saudara menciptakan setiap kita, amin. Kalaupun manusia akhirnya jatuh dalam dosa, dia bukan Tuhan yang menyesal atas kebaikannya. Manusia terkadang menyesal atas kebaikannya, saudara. Makanya kita perlu belajar dari Tuhan. Itulah kenapa Tuhan mau supaya kita serupa dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa karakter Kristus adalah karakter di mana dia tidak pernah menyesal ketika dia berbuat baik. Sekalipun orang yang dia baikin, orang yang dia beri, tidak memberi feedback dalam kehidupannya. Kadang kita cuma mau berbuat baik sama orang yang mau mengasihi kita saja, saudara. Itu orang jahat pun bisa melakukannya. Tapi bagaimana ketika ada orang yang ternyata memusuhi kita sudah berbuat baik lebih, kita sudah memberikan lebih, berinvestasi lebih pada seseorang, ternyata orang itu meninggalkan kita. Apakah kita menyesal akan kebaikan kita? Dan Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang seperti manusia yang mudah menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Artinya apa? Tidak pernah mungkin setiap perkataan firman Tuhan tidak dilakukannya, saudara. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan adalah Tuhan yang berintegritas. Dia menciptakan firman, dia berfirman, dan tentunya firman itu akan tergenapi oleh karena pribadinya, saudara. Oleh karena siapa Tuhan itu sendiri. Jadi saya katakan manusia bisa mengucapkan, namun bisa mengingkari janji. Tapi Tuhan berbeda. Ia Tuhan yang sama, baik dulu, sekarang sampai selamanya. Tuhan yang dulu pernah menolong Daniel dan teman-temannya ketika dia berada di gua singa dan bahkan di dalam nyala api yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya, saudara. Tuhan yang sama juga yang pernah menolong Musa dan orang-orang Israel pada saat itu keluar dari pembuangan, membelah lautnya berau jadi 2. Tuhan yang sama juga yang menolong wanita yang 12 tahun pendarahan, saudara. Ketika ia beriman, ia pegang jubahnya lalu akan sembuh. Tuhan yang sama juga yang sanggup menolong setiap kita hari ini, saudara. Siapa bilang kuasa mujizat sudah berakhir ketika Alkitab sudah selesai tertuliskan, saudara? Saya percaya bahwa kuasa mujizat, kuasa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Justru hari-hari ini kita sangat membutuhkan hal itu, saudara. Betul? Hari-hari kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita membutuhkan manifestasi Roh, saudara. Saat-saat ini, karena apa? Semakin hari bukan semakin baik. Kalau semakin hari semakin baik, kita gak perlu mungkin mujizat sudah stop, saudara. Tuhan sudah gak berbicara lagi sama kita mungkin. Kalau misalnya hari semakin baik, tapi nyatanya tidak. Sepanjang kita hidup, saudara, semakin lama semakin buruk, semakin buruk. Oleh karena itu, di tengah zaman yang semakin buruk ini justru kita semakin memerlukan kuasa Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Dan satu-satunya yang bisa kita pegang, ya perkataan firman Tuhan itu, saudara. Satu-satunya yang bisa pegang di zaman-zaman ini cuma perkataan firman Tuhan. Orang-orang sudah mulai banyak yang garang hatinya, yang mulai kering kasihnya, saudara. Tapi kita orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita terus berpegang sama Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan janjikan ribuan tahun yang lalu, yang tulis di Alkitab, itu bukan dongeng pemanis, saudara. Tapi itu adalah surat yang nyata dan ditujukan kepada orang-orang percaya, kepada setiap kita. Setiap tulisan yang tertulis di Alkitab, saudara. Bahkan terkadang kita mendapatkan pewahyuan dalam doa kita. Kita sering mendapatkan vision dalam doa kita, saudara. Itu merupakan sebuah janji yang ditujukan kepada kita orang-orang percaya. Kita coba buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sampai 13, saudara ya. Saya akan bacakan buat siap kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai
kamu, mengenai saya, mengenai setiap kita, saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi pastor, rasa-rasanya kehidupan saya itu kayak kecelakaan. Bisnis saya mau hancur, saya dikeluarin dari kantor, orang tua saya divorce, istri saya minta cerai misalnya. Semuanya kayak kecelakaan. Tapi ingat nih janji Tuhan. Dia katakan bahwa apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun terlihat seperti kecelakaan, tapi itu bukan kecelakaan. Amin. Tapi itu bukan kecelakaan. Nanti ketika saudara, ketika saya saudara, sampai kepada titik yang lebih maju lagi, kemudian kita lihat ke belakang, oh ternyata itu maksud Tuhan. Memaksa saya atau menempatkan saya pada situasi yang tidak menyenangkan. Supaya saya belajar. Supaya saya semakin dewasa dalam iman. Supaya saya semakin dewasa dalam Tuhan. Seolah seperti kecelakaan, tapi dalam Tuhan tidak ada yang kecelakaan, saudara. Dalam Tuhan gak ada yang kebetulan, semuanya mengandung rencana, amin. Semuanya mengandung rencana, bahkan rencana yang baik, saudara. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Saudara sedang mengalami kejenuhan dalam Tuhan, sehingga Bapak Saudara ketika mau datang sama Tuhan, Bapak Saudara seperti tidak ada daya lagi, seperti tidak sanggup lagi. Tuhan bilang bahwa Dia akan memberikan dirinya untuk menemukan, untuk bertemu dengan kita, Saudara. So gak perlu takut untuk kita datang lagi sama Tuhan. Sejauh apapun kita berjalan, saudara, atau sejauh apapun kita terpisah dari Tuhan, Dia bukan Tuhan yang kemudian meninggalkan kita, menyesal dengan kebaikannya, saudara. Tapi Dia Tuhan yang tetap setia. Dia menunggu kita untuk kembali lagi. Makanya Dia katakan bahwa apabila kau menanyakan aku akan memberi kamu menemukan aku. Dia gak lari, saudara. Dia bukan Tuhan yang lari. Oleh karena itu Dia adalah Tuhan yang menjaga janji. God, the promise keeper. Ini kebetulan tema gereja kami, saudara, tahun ini. Tuhan adalah the promise keeper, saudara. Kita sangat mengimani, sangat mempercayai bahwa setiap janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan Dia tidak pernah berdusta dengan perkataannya. Makanya ketika Pastor Irwan memberikan tema tentang janji Tuhan tentang kesembuhan, saudara, saya suka sekali. Karena apa? Karena memang relate dengan apa yang sedang kita bahas di tahun ini juga di gereja lokal kami, saudara. Tentang bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang memegang janji. Dan kita hidup dalam janji Tuhan. Kita hidup dalam janji Tuhan. Kita gak tahu masa depan kita seperti apa. Bahkan 1 menit ke depan pun kita gak tahu, saudara. Seperti apa yang terjadi. Kita gak tahu besok 10 tahun ke depan akan seperti apa. Kita gak tahu anak cucu kita akan seperti apa, mengalami penderitaan seperti apa. Apakah lebih susah? Pasti lebih susah. Sekalipun mungkin lebih canggih teknologinya, saudara. Tapi bukan berarti kecanggihan itu merupakan sesuatu kemudahan. Belum tentu, saudara. Dan kita gak tahu seperti apa. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan yang memelihara kita. Amin. Tuhan yang memelihara setiap kita. Yesus adalah bukti penggenapan janji Tuhan. Bahkan nubuatan tentang Tuhan ada baik di perjanjian lama dan kemudian digenapi di saat perjanjian baru, Bapak Saudara. Dan itulah bukti bahwa Tuhan itulah Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. He is the promise keeper. Jika Ia berjanji, maka Ia pasti menepati. Bahkan kuasa perkataannya tetap dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu yang pertama, God the promise keeper. Yang kedua, God the healer. Tuhan penyembuh, saudara. Tuhan adalah penyembuh. Kita percaya kepada janji kesembuhan bukan karena kita tidak percaya kepada dokter atau alat medis, saudara, bukan. Atau bahkan karena ingin mujizat yang terdengar wow, bukan. Tapi kita percaya karena Tuhan adalah sang penyembuh. Kita percaya karena pribadinya adalah pribadi yang menyembuhkan, saudara. Ibarat kata tuh Dia itu sumber segalanya, saudara. Kesembuhan ada di dalam dirinya, pengharapan ada dalam pribadinya, sukacita dan sejahtera ada dalam pribadinya. Ketika kita mendekat kepadanya, maka kita akan mendapatkan semuanya, saudara. Kita akan mendapatkan semuanya. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan menyembuh, artinya kita juga tahu bahwa Dia enggak cuma sanggup menyembuhkan, tapi juga Dia mau menyembuhkan setiap kita. Amin. Dia juga mau menyembuhkan setiap kita. Terbukti di begitu banyak kisah, baik di kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, bahkan musuh-musuh Yesus pun tidak menyangkal terjadinya mujizat kesembuhan, saudara, yang dibuat oleh Tuhan. Mereka semua sepakat setuju bahwa Yesus adalah seorang penyembuh.
tabib yang ajaib, saudara. Kalau kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 18, saya akan bacakan Lukas 6 ayat 18, dikatakan bahwa mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Tidak terkecuali, saudara. Semua orang itu disembuhkannya karena ada kuasa yang keluar dari dirinya. Artinya pribadi Yesus mengandung kesembuhan, saudara. Pribadi Yesus mengandung kesembuhan, sama dengan God is love. Bukan God has love, ya saudara ya. Tuhan adalah kasih, bukan Tuhan memiliki kasih. Kalau Tuhan cuma memiliki kasih, kasih itu bisa habis. Makanya kita percaya bahwa kasih Tuhan dulu sekarang selamanya gak pernah berubah. Karena apa? Karena He is love. Dia bukan Tuhan yang hanya memiliki, tapi esensi dia, kepenuhannya adalah kasih. Sama dengan kesembuhan, saudara. Kepenuhan Tuhan adalah kesembuhan. Jadi kalau misalnya kita sedang membutuhkan kasih, kita mungkin sedang kering, saudara. Percaya bahwa kasih Tuhan gak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita mau, sorry itu saya ekstrimnya gini, saudara. Mungkin hari ini kita bangkit, besok kita jatuh, besok kita bangkit, kita jatuh lagi, saudara. Ini ekstrimnya ya, saudara ya, tapi saya tidak mengajarkan hal itu. Sekalipun kita seperti itu pun, Tuhan gak pernah berubah sama kita. Itu hebatnya Tuhan, saudara. Kalau kita kadang, hamba Tuhan kadang kurang sabar, saudara. Lihat orang-orang yang seperti itu. Udah dibilangin, dikasih nasihat, udah mau nyemplung sumur, kita bilang jangan ke situ. Masih nekat aja, saudara. Ntar jatuh baru datang sama kita. Kemudian udah bangkit lagi, besoknya seperti itu lagi, saudara. Kalau kita mungkin kita gak sabar, kita bisa ngomel-ngomel. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar, panjang setia. Karena apa? Esensi pribadinya adalah kasih itu sendiri, saudara. Sama dengan kesembuhan. Esensi pribadinya adalah kesembuhan. So ketika kita sakit, kita datang sama sumber kesembuhan itu sendiri, maka kita akan sembuh. Walaupun mungkin secara fisik kita gak sembuh, saudara, tapi at least respon kita sembuh. Amin. Saya gak tahu apakah ada tempat ini yang sedang sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Sekalipun mungkin penyakit kita gak sembuh secara fisik, saudara ya, penyakit kita gak sembuh, tapi minimal respon kita yang disembuhkan sama Tuhan. Hati kita yang disembuhkan sama Tuhan menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Loh, pastor berarti Tuhan gak menepati janjinya dong kalau gitu. Dia bilang dia penyembuh. Konsep kesembuhan itu luas, saudara. Gak cuma secara fisik saja saya bilang. Tapi yang terpenting adalah hati kita penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita pun masih diizinkan sakit, saudara, yang gak sembuh-sembuh. Mama saya meninggal karena kanker rahim, saudara. Karena kanker rahim dan waktu itu saya masih usia 6 tahun. Dan ketika saya coba tanya sama papa saya, dia bilang memang sebenarnya di atas saya itu ada kakak saya, tapi dia meninggal di dalam kandungan. Dan kemungkinan ketika membersihkan kurang bersih atau seperti apa sehingga ada kanker. Tapi saya juga heran, Tuhan bisa mengizinkan saya hidup dan lahir, saudara. Dan bahkan satu-satunya di keluarga saya, hanya saya yang percaya Yesus, bahkan saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Yang lainnya masih dalam doa. Mereka masih butuh doa, butuh diselamatkan. Tapi yang saya heran adalah seperti ini. Sekalipun mama saya sakit, saudara. Mama saya dulu seorang Katolik. Papa saya seorang seberang, saudara. Kemudian kakak saya 2, jarak saya dengan kakak saya yang kedua, saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Tapi di atas saya ada yang meninggal, saudara. Nah, jarak saya dengan kakak yang kedua itu 12 tahun. Lumayan sangat jauh gapnya. Dan mereka menikah, mereka kemudian berhijrah lah istilahnya. Lalu kemudian mama saya sakit, saudara, dan ketika saya umur 6 tahun, mama saya meninggal karena kanker rahim tersebut. Mungkin kalau dilihat secara manusia, kenapa Tuhan gak sembuhkan penyakit mama saya? Kenapa saya harus ditinggalkan, saudara? Kenapa mama saya harus meninggal ketika saya umur 6 tahun? Kenapa gak pas saya umur 30 tahun saja, atau ketika saya sudah tua nanti, saudara, baru mama saya meninggal? Mungkin secara fisik mama saya tidak disembuhkan, tapi saya yakin bahwa ada kuasa Tuhan yang mau Tuhan nyatakan lewat kehidupannya, lewat penyakitnya, saudara, melahirkan tunas baru di satu keluarga yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan akhirnya jadi hamba Tuhan, saudara. Amin. Sekalipun mungkin saat ini penyakit kita tidak disembuhkan atau belum disembuhkan sama Tuhan, percaya akan ada maksud Tuhan di dalamnya. Sekalipun sakit kita gak disembuhkan, tapi respon hati kita, cara pikir kita, perspektif kita tentang kebenaran disembuhkan sama Tuhan. Yang bengkok-bengkok diluruskan sama Tuhan. Orang-orang banyak diberkati lewat kesaksian kehidupan kita yang terus survive.
yang terus bertahan dalam sakit, tapi terus kuat dalam iman. Akan banyak orang diberkati sama Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan kita sembuh, itu pun ada rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita. So, baik sembuh maupun tidak sembuh, percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh. Amin. Baik sembuh maupun tidak sembuh, semuanya itu baik buat setiap kita, saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tidak ada rencana Tuhan yang kebetulan, tidak ada rencana Tuhan yang sia-sia dalam setiap kehidupan kita. Kesembuhan yang Ia janjikan bukan hanya secara fisik, namun juga kesembuhan jiwa, kesembuhan roh, kesembuhan dalam hubungan, dan kesembuhan untuk area kehidupan lain yang sudah kering, bahkan sudah mati. Secara fisik mungkin kita masih sakit, tapi siapa tahu lewat sakit kita, suami kita jadi lebih peduli sama kita. Lewat penyakit kita, istri kita jadi lebih peduli sama kita, saudara. Jadi gak ada yang sia-sia yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semua mengandung rencana. Tidak ada alasan yang lebih baik untuk mempercayai janji kesembuhan selain daripada Sang Pemberi janji adalah Sang Penyembuh, saudara. Kita tahu bahwa Dia lebih dari mampu untuk menyembuhkan setiap kita. Oleh karena itu belajar percaya penuh sama Tuhan. Percaya itu gak mudah, saudara. Sepakat dengan saya, percaya itu gak mudah. Hari ini nih ketika saudara dengar firman Tuhan, bahwa saudara bisa seperti ada gerakan dalam hidup, dalam roh saudara untuk terus berkomitmen sama Tuhan. Tiba-tiba ada keinginan untuk terus berdoa sama Tuhan. Tapi kita gak tahu nanti sore setelah pulang dari gereja ini kita seperti apa, saudara. Apa kita masih mau tetap percaya atau tidak. Makanya percaya itu bukan hal yang mudah. Percaya itu satu hal yang terus menerus, saudara. Makanya perlu latihan. Satu ketika kita diizinkan Tuhan untuk kecewa terhadap situasi, maukah kita tetap percaya sama Tuhan atau tidak? Makanya percaya itu perlu latihan setiap hari. Tidak kemudian ketika hari ini kita percaya, kita akan terus percaya. Belum tentu, saudara. Kita harus mempertahankan kepercayaan itu dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan sebagai Sang Pemberi janji, Sang Penyembuh. Yang ketiga, saudara. Tadi pertama, God the Promise Keeper. Yang kedua, God the Healer. Dan yang ketiga, yang terakhir, God the Savior. Tuhan adalah penyelamat. Amin. Kita percaya pada janjinya karena Ia terlebih dahulu sudah membuktikan kasih dan cintanya di atas kayu salib, saudara. Saya sangat suka ketika momen-momen perjamuan kudus, saudara. Saya paling suka ketika momen-momen perjamuan kudus karena di situ kita diingatkan kembali kepada karya penebusan Tuhan Yesus. Bahkan ketika saya nggak tahu, mungkin setiap gereja tradisinya berbeda, tapi kami mengajarkan untuk setiap jemaat berdeklarasi. Ketika kita angkat perjamuan, kita sama-sama deklarasikan, aku percaya bahwa inilah tubuh Yesus Kristus yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Ketika aku memakannya, aku tidak akan pernah binasa. Aku percaya aku menyatu dengan Bapa di sorga. Aku mengalami kasih Tuhan setiap hari. Aku mengalami kasih karunia Tuhan sepanjang hidupku. Aku percaya aku dipulihkan, aku disembuhkan. Aku percaya bahwa Yesus sudah mati ke usia 2000 tahun yang lalu, menyatakan kesembuhan, menyatakan keselamatan buatku. Dan ketika kita deklarasi, iman kita bertumbuh. Kita diingatkan kembali kepada kematian Kristus, di mana kematian Kristus menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, saudara. Amin. So kita percaya, karena apa? Karena Dia terlebih dahulu sudah membuktikan kasih-Nya dan cintanya di kayu salib. We believe not because we are scared, saudara. Kita percaya bukan karena kita takut, tapi kita percaya karena kita dicintai, saudara. Dan kita mencintai. So kepercayaan kita, dasar kepercayaan kita jangan didasari kepada rasa takut, saudara. Takut masuk neraka, takut sakit, takut dikutuk. Jangan. Percaya kita sama Tuhan karena kita tahu bahwa kita sudah dicintai Tuhan terlebih dahulu, saudara. Dia sudah mengorbankan segala sesuatunya buat setiap kita. Dan Dia sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Makanya ketika kita percaya, kita bukan percaya karena ketakutan. Hilangkan, saudara. Kita melayani Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka, kita takut gak diberkati, itu keliru. Kita melayani Tuhan, kita percaya sama Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita dan membuktikan, gak cuma lewat perkataan, tapi Dia prove it all, saudara. Membuktikan segala sesuatunya nyata dan benar dalam kehidupan kita. Janji yang ditawarkan dunia belum tentu memiliki intensi baik atau benar di baliknya, saudara. Bahkan seringkali mengharuskan kita kehilangan yang berharga di area lain, setuju enggak? Ketika dunia menjanjikan sesuatu, biasanya ada yang hilang di sisi yang lain, saudara. Kamu harus melakukan A, B, C, D, dan seterusnya, maka akan diberikan janji itu. Kamu harus ninggalin keluargamu dan seterusnya, maka kamu akan diberikan janji itu. Pasti ada sesuatu yang hilang, saudara. Tapi ketika Tuhan berjanji, Dia tidak menghilangkan satu esensi pun dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya kalau mau dibilang, Tuhan bukan Tuhan yang kemudian menuntut balas dalam kehidupan kita, saudara. Dia bukan Tuhan yang menuntut balas. Kalaupun kita membalas kebaikan Tuhan itu karena kesadaran kita, kecintaan kita sama Tuhan.
Bukan karena dia yang minta sebenarnya saudara, tapi karena kesadaran kita memberikan kasih kepada Tuhan. Ingat kisah perempuan yang berdosa yang kemudian tiba-tiba dia memberikan minyak wangi pada Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya saudara. Firman Tuhan katakan, kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia sudah diampuni. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa semakin banyak dia mengalami pengampunan, semakin banyak dia memberi kasih. Artinya semakin banyak kita percaya bahwa Yesus sudah mengampuni setiap kehidupan kita, semakin banyak juga kita memberi kasih saudara. Saya sangat yakin bahwa orang-orang percaya Yesus, orang-orang yang mencintai Yesus sungguh-sungguh, orang-orang yang hidupnya diubahkan sama Tuhan, dia nggak cuma mau melakukan kebaikan karena keterpaksaan saudara, tapi dia pasti akan melakukan kebaikan, dia akan konsisten dalam imannya, karena dia tahu yang dia percaya siapa, dan dia tahu bahwa dia mengasihi Tuhan saudara. Satu rasul yang luar biasa, Rasul Paulus saudara, ketika dia mengalami Tuhan, dia katakan bahwa bahkan aku jauh melakukan lebih banyak dibandingkan yang lain. Dia mengakui seperti itu. Karena kasih karunia Tuhan yang menyertai aku bisa melakukan lebih banyak hal dibandingkan dengan yang lain saudara. Karena saya yakin bahwa kasih karunia itu akan memampukan kita melakukan banyak hal. Untuk semakin percaya, untuk semakin teguh dalam Tuhan, untuk semakin giat melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena sebuah paksaan, tapi karena dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Roma 3:23 sampai 25 kita buka. Roma 3:23 sampai 25. Saya akan bacakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya saudara. Ini yang menjadi satu peneguhan buat setiap kita. Setiap orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kasih karunia Allah kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu God the Savior, Tuhan yang menyembuhkan. Satu lagi ketika mungkin ada kesempatan lagi, mungkin saya akan membahas tentang kasih karunia ini saudara. Kasih karunia tentang keselamatan itu sangat luar biasa. Dulu ketika saya belum memahami tentang kasih karunia, dan waktu itu saya baru bertobat istilahnya, saya melakukan setiap kegiatan-kegiatan rohani didasari ketakutan saudara. Sampai gini saya setiap hari terintimidasi, saya tidak merdeka dalam kehidupan. Tapi ketika saya mengetahui tentang dasar keselamatan, dasar kasih karunia saudara, saya tahu bahwa ternyata Tuhan hidup dalam saya. So ngapain saya harus takut untuk melakukan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu? Maksudnya kenapa harus saya takut kalau misalnya saya tidak melakukan A, saya akan seperti ini. Kalau saya tidak melakukan B, saya seperti ini. Akhirnya apa? Kepercayaan saya itu hanya kepercayaan secara legalisme agama saudara. Tapi suatu ketika saya disadarkan sama Tuhan lewat pemahaman kasih karunia, saya merdeka dalam melayani. Bahkan saya lebih rajin melayani. Saya lebih rajin baca Alkitab, saya lebih rajin berdoa, saya lebih rajin penyembahan. Bukan karena ketakutan, justru karena kemerdekaan itu sendiri saudara. Next day kita akan coba discuss tentang itu saudara. So setiap kita diselamatkan karena kasih karunia dan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam Yesaya 53:4-5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah janji keselamatan, janji kesembuhan bagi setiap kita. Bahkan ayat 1 Petrus 2 ayat 34, ini ada beberapa ayat saudara ya, ayat tambahan pendukung. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini menarik saudara, dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Kalau dosa itu sudah mati dalam kehidupan kita, artinya dosa itu sudah berkuasa lagi dalam kehidupan kita sebenarnya. Dosa itu, kalau saya bilang, dosa itu seperti bayangan yang selalu mengikuti kita. Ketika kita menyentuhnya sebenarnya kita nggak bisa lagi menyentuhnya saudara. Sebenarnya seperti itu. Karena dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Tapi kenapa kok kita masih sering melakukan pelanggaran? Itu ngomongin tentang karakter sebenarnya.
roh ketika diusir, dia akan pergi, saudara. Dosa ketika kita mengakui pada Tuhan, dia akan ampuni. Bahkan sebelum kita ngomong sama Tuhan pun, dia sudah mengampuni kita lewat penebusan di kayu salib, saudara. Tapi kenapa kita kadang sering punya perilaku yang seolah menyimpang terkadang? Itu ngomong tentang karakter kebanyakan. Karakter itu harus dibangun, saudara. Amin. Dosa bisa diampuni sama Tuhan, kemudian roh bisa diusir, saudara, tapi karakter harus dibangun setiap hari. Lewat kebenaran firman Tuhan, itu akan mengubahkan pola pikir kita tentang kebenaran. Yang keliru-keliru akan terus diperbaiki, saudara. Yang salah-salah akan terus dibangun. Makanya saya mau katakan bahwa jangan pernah kita keluar dari komunitas gereja, saudara. Karena lewat komunitas gereja itulah kita akan saling diingatkan, kita akan saling diteguhkan bersama-sama, dan kita akan saling belajar. Kelemahan-kelemahan kita mungkin akan biasanya kita akan menunjukkan kelemahan kita kepada orang yang sudah sangat dekat, saudara ya. So kita jangan kaget ketika mungkin ada jemaat-jemaat yang tiba-tiba memunculkan keasliannya. Saya berharap JKI Home Church benar-benar menjadi rumah bagi setiap jemaat-jemaat yang lain, saudara. Ketika kita menampilkan siapa diri kita sebenarnya, jangan sampai ada penghakiman. Justru kita harus menopang, kita harus mendukung supaya apa? Setiap orang yang hadir, mereka bisa disembuhkan, dipulihkan sama Tuhan. Amin. Karakter mereka bisa diubahkan, bisa dibangun. Setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya masa lalu yang kelam. Ada banyak bayang-bayang masa lalu yang masih mengikuti setiap kita. Dan itu yang perlu kita perbaiki setiap harinya. Kenali sang pemberi janji dan sang pemegang janji. Bergaul erat dengannya setiap hari untuk bisa menangkap janji yang Tuhan berikan secara jelas dan teguh, saudara. Bahkan sekalipun janji tersebut secara langka atau bahkan secara logika tidak mungkin, ataupun sudah begitu lama kita menanti tapi kita tidak mendapatkannya, kita mau taruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan yang paling mengerti bagaimana harus memperlakukan setiap kehidupan kita, saudara. Dia yang paling tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ayat penutup, manusia boleh maju ke depan. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya percaya setiap kita, Tuhan siap untuk memberikan kelegaan, Tuhan siap memberikan kesembuhan. Yang paling penting adalah maukah kita percaya kepadanya atau tidak. Saya tutup dengan satu kisah, saudara, tentang Daniel. Lagi saya suka dengan kisah Daniel itu, saudara. Bagaimana suatu ketika dia akan dihukum, saudara, ketika dia tidak menyembah patung dewa yang Nebukadnezar dirikan. Dia cuma ngomong gini di ayat Daniel 3 16 sampai 18. Dikatakan gini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya mau katakan bahwa ada satu integritas, satu komitmen yang Daniel percaya bahwa sekalipun Tuhan tidak menolongnya, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Hari ini saudara, teman-teman semua, ketika Tuhan tidak sedang menolong kita, kita kadang merasa bahwa Tuhan jahat sama kita. Tapi tidak, Tuhan tidak sedang jahat sama kita. Dia sedang mendidik setiap kita. Supaya kita gak cuma jadi bayi rohani atau anak-anak rohani. Tapi dia mendidik kita supaya kita semakin dewasa dalam Tuhan. So kalau kita mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, mengalami kesakitan, doa yang tidak dijawab-jawab oleh Tuhan, saudara, saya mau katakan bahwa milikilah nilai hidup seperti Daniel. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya tidak meninggalkan Tuhan sampai kapanpun. Tantangan iman kita, saudara, adalah tantangan bagaimana kita tetap setia sama Tuhan atau tidak. Kita bisa mencintai Tuhan terkadang kalau kita mengalami berkat-berkat setiap hari atau kesembuhan setiap hari. Tapi saya mau katakan, jangan sampai kita ngalamin kehancuran dulu atau kita menganggap mujizat seperti ini. Kebanyakan orang menganggap mujizat bahwa dia harus hancur dulu baru bangkit.
kemudian dia melihat bahwa itu mujizat. Atau dia sakit dulu baru sembuh. Dia bisa melihat itu mujizat. Tapi saya mau katakan bahwa mujizat itu gak seperti itu saja, saudara. Gak perlu tunggu kita hancur kemudian bangkit. Gak perlu kita sakit kemudian sembuh. Setiap hari adalah mujizat dari Tuhan. Amin. Kita bisa hidup, kita bisa melayani, kita bisa berdiri. Itu mujizat. Sepercaya kepada Yesus sebagai pemberi janji itu. Kita bagi berdiri ya saudara. Datang sama Tuhan. Kamu datang hampiri Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi lewat penyembahan kami. Lagi percaya gak ada yang mustahil, gak ada yang sukar bagimu. Sebab itu kami mau terus percaya sama Engkau Tuhan. Oh